kita akan mencoba menyampaikan, mudah-mudahan saya bisa, dan kalau ada yang salah mohon untuk diluruskan ya. Tapi sebelum lanjut, masih ada waktu 5 menit, saya akan membacakan Quran dulu jemaah sekalian ya. Karena tadi tidak membaca doa. Saya akan membacakan surah Fussilat ayat 30. Mudah-mudahan keburu 5 menit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafur
jemaah sekalian, kita lanjutkan untuk kajian kita. Insyaallah mudah-mudahan hadis yang kita akan bacakan yaitu hadis yang ke-22 jemaah sekalian ya. Hadis yang ke-22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-22 yaitu tentang salat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram ya. Di mana di dalam hadis itu hadis yang bersumber dari An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis yang disampaikan atau bersumber dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu al-maktubati wa sumtu ramadan wa ahallaltu al-halal wa harramtu al-harama wa lam azid ala dzalika syai'an udkhulul jannah. Qala na'am. Jadi dalam hadis itu kayak gini, ada seseorang anna rajulan sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ara'aita idza shallaitu al-maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Jadi kalau ada orang salat 5 waktu, terus puasa di bulan Ramadan, terus menghalalkan yang memang halal dan mengharamkan sesuatu yang memang haram, walam azid ala dzalika syai'an, lalu tidak ada tambahan-tambahan yang lain, oh ini mah ini misalkan, adkhulul jannah, apakah dia masuk surga? Seperti itu pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian ya. Kok ini miring gini ya? Maka qala, kata Rasulullah gini, na'am, ya. Jemaah sekalian, berarti semudah itu ya. Maksudnya itu apa namanya, menjaga sholat 5 waktu, terus puasa bulan Ramadan, yang halal yang memang halal, katakan halal, makan sesuatu hal yang halal, tinggalkan yang haram, tidak ada tambahan. Maksud tidak ada tambahan itu tidak membarukan. Yang halal dikatakannya boleh, misalkan yang haram dikatakannya boleh dengan alasan-alasan tertentu misalkan ya. Nah, maka bisa masuk surga kah? Kata Rasulullah, na'am, masuk surga, gitu kan. Baik jemaah sekalian, ini hadisnya rawahul Muslim. Wa makna haramtul haram ijtanabtuhu wa maknal halal fa'altuhu mu'taqid ahillah. Jadi maksudnya haram di sini, makna haram itu ya harus dijauhi gitu. Sesuatu hal yang mengakibatkan kita akan mendapatkan murkanya Allah ya dijauhi. Sesuatu hal yang dapat mendatangkan ridha Allah ya lakukan gitu ya. Seperti itu jemaah sekalian kurang lebihnya. Nah, ada penjelasan hadisnya. Penjelasan hadisnya kurang lebih, siam secara bahasa kan tadi ada pertanyaan puasa ya. Idza shallaital maktubah wa sumtu ramadan gitu kan. Siam secara bahasa itu berarti menahan diri dari sesuatu, itu bahasa. Sedangkan menurut istilah yang namanya siam atau puasa adalah menahan diri dari berbagai pembatalan dari mulai terbit matahari
hingga terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla demi mendapatkan ridhonya dan rahmatnya. Jemaah sekalian, ini yang disebut dengan pengertian siam. Ini penjelasan hadisnya ya. Terus menghalalkan yang halal maksudnya adalah meyakini kehalalannya. Misalkan kalau kayak kita jalan-jalan ke negeri orang, jadi jangan asal ngikut-ngikut aja makannya, yakinkan dulu kehalalannya. Kalau sudah yakin itu halalnya, silahkan dimakan. Jangan sampai setelah dimakan tahu, oh ini nggak boleh, ini jangan sampai ada penyesalan gitu ya. Terus bagaimana kalau sudah seperti itu? Ya gimana lagi, orang sudah dimakan gitu ya. Hukumnya bagaimana? Tergantung kita. Kita sudah berusaha untuk mencari yang halal dulu atau belum? Gitu ya. Kalaupun belum, ya mudah-mudahan Allah mengampuni, seperti itu. Yang kedua, yang disebut dengan menghalalkan yang halal itu adalah maksudnya meyakini kehalalannya. Kalau di Indonesia mungkin ada diperbolehkan dengan kehalalannya mui gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya. Yang kedua, mengamalkannya. Mengamalkannya itu apa maksudnya? Kalau memang sudah dikatakan itu memang boleh, ya silahkan diamalkan. Kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Terus yang dimaksud dengan mengharamkan yang haram, maksudnya adalah menjauhi yang haram dengan meyakini keharamannya. Makanya kan suka ada yang menyampaikan yang haram pun yang halal susah, yang haram pun juga kadang-kadang sulit, gitu kan? Saking keadaan yang sangat memungkinkan sulitnya itu tadi, sampai peribahasanya itu jangankan yang halal, yang haram pun juga sudah sulit, gitu ya, seperti itu. Sebetulnya kesulitan ataupun tidak kesulitan itu ya tergantung kitanya juga, jemaah sekalian ya. Maka hidup kita mau bahagia itu tergantung kitanya juga. Hidup sulit pun juga tergantung kita juga, jemaah sekalian ya. Seperti itu. Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentang surga disebutkan di dalam surah Sajdah ayat ke-17, sering saya sampaikan. Bahkan surah Al-Imran, bahkan surat-surat yang lainnya, surah Al-Baqarah pun juga ada, gitu ya. Bahkan kata Allah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ini penjelasan ya. Karena tadi ada khulul jannah, gitu kan. Tadi ada pertanyaan, apakah akan masuk surga kalau hanya bisa menjaga salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang sudah jelas halal, mengharamkan yang sudah menjelas keharamannya, apakah masuk surga? Kata seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Naam, kata Rasulullah, ya, akan masuk surga. Makanya di sini dijelaskan bahwa surga itu adalah salah satu tempat yang dimana ketika itu manusia akan kembali kepada Allah dengan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, yaitu surganya Allah. Ketika Allah menyampaikan di surah Sajdah, surah 32 ayat ke-17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya. "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ya. Tidak seorang pun mengetahui berbagai macam nikmat yang menanti, maksudnya di dalam surga, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas yang mereka kerjakan. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, jemaah sekalian. Makanya fala ta'lamu, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, gitu ya. Sangat rahasia kenikmatannya, meskipun kadang-kadang disebutkan, oh kenikmatan gambaran secara umumnya surga itu gini-gini kenikmatannya, tajri min tahtihal anhar jazaa'am di surah Al-Bayyinah. Di surah Al-Bayyinah itu ayat yang mau menjelang ayat terakhir, jemaah sekalian ya. Allah menyampaikan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya di dalam surah Qaf itu ada wa khasyar rahman. Balasannya itu adalah surganya Allah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Terus di dalam hadis qudsi
Abu Hurairah menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi hadis qudsi itu jemaah sekalian kurang lebihnya seperti ini. Hadis qudsi itu pernyataan Allah yang tidak firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, yang langsung diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis qudsi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di dalam hadis qudsi ini Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aina ra'at wa la uduna sami'at wa la khatara ala qalbin bashar faqra'u in syi'ta fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya. Ini berbicara tentang kenikmatan surga jemaah sekalian. Kata Allah di dalam hadis qudsi ini, aku telah sediakan kepada hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kita kan nggak pernah lihat surga ya jemaah sekalian. Kita belum pernah lihat surga kan, gitu ya. Tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kita tidak pernah mendengar seperti apa itu suara di dalam surga itu kan nggak pernah. Baru mendengar itu penjelasan, hanya sedikit penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Yang seperti yang tadi, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri, surga itu adalah jannatun adnin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, cuman gitu aja, gitu ya. Dan disampaikan wala khatara ala qalbin bashar, gitu ya. Dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia seperti apanya, gitu kan. Bahkan faqra'u in syi'ta, dalam hadis itu coba kamu bayangkan, coba kalian baca in syi'ta fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah untuk dipandang. Ya, inilah kenikmatan surga. Untuk siapa? Man khasyar rahman atau liman khasyar rabbah, boleh. Di dalam surah Al-Bayyinah ujungnya itu dzalika liman khasyar rahman, dzalika liman khasyar rabbah. Ini balasan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Sebab karena dengan ketakwaannya itu tadi. Ya. Itu balasan balasan apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, Allah akan memberikan balasannya di sisi Allah, jannatun adnin tajri, surga yang akan dipersiapkan, yaitu untuk siapa? Dzalika liman khasyar rabbah, kalau di surah Al-Bayyinah. Akan tetapi kalau di surah Qaf itu adalah wa khasyar rahman bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah di waktu sepi ataupun waktu ramai. Itu surga akan diperuntukkan untuk orang itu. Bahkan sering kita sampaikan, ya, orang yang berinfak, orang yang membantu orang lain, yang selalu memberikan haknya orang lain, berbagi dengan orang lain, infak dan sedekahnya, seperti itu maskan, itu akan diperuntukkan untuk surganya Allah. Maksudnya surganya Allah akan diperuntukkan orang-orang tersebut. Nah, ini penjelasan dari hadis ini, a'dadtu li ibadiyas sholihin, diperuntukkan, disediakan pada hamba-hambaku yang soleh. Siapa? Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, kita nggak pernah lihat surga. Sesuatu hal yang tak pernah didengar dengan telinga kita, bahkan sesuatu hal yang tak pernah wala khatara ala qalbin bashar, yang tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang. Surga itu seperti apanya karena belum tahu. Untuk ya jemaah sekalian, inilah akan diperuntukkan untuk orang-orang yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti itu. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa sedikit amalan saja bisa membuat seseorang masuk surga, yaitu ketika mencukupi dengan yang wajib. Ada juga hadis ini jemaah sekalian. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahlin Najdi, ya. Ta'irur ra'si yusma'u dawiya sautihi wa la yufqahu ma yaqulu hatta dana. Jadi terjemahnya seperti ini kurang lebihnya. Ada seorang laki-laki yang beruban kepalanya, maksudnya rambutnya sudah beruban ya. Dari ahli Najdi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kami dapat mendengar gema suaranya, tetapi tidak memahami apa yang ia katakan sampai ia berada dekat beliau. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, dan para sahabat ketika itu sedang berkumpul, kan para sahabat tidak tahu, ya, tidak mengetahuinya suara apa itu yang bergemuruh, sehingga sambil mendekat ke Rasulullah SAW. Ternyata jemaah sekalian, ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Ini hadis yang laki-laki itu bertanya tentang Islam gitu ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Di antaranya jawaban Rasulullah SAW. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, apa ada kewajiban lain selain itu untukku ya Rasulullah? Mungkin bahasanya seperti itu. Rasulullah menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Jadi seorang laki-laki itu bertanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab bahwa Islam itu adalah diantaranya mengerjakan sholat 5 waktu, ya, mengerjakan sholat 5 waktu jemaah sekalian. Maka lelaki itu bertanya lagi, emang ada lagi enggak ya Rasulullah yang diwajibkan kepada aku selain daripada itu? Maka kata Rasulullah, tidak, kecuali engkau ingin menambahkan yang sunnah. Jadi setelah melakukan sholat 5 waktu, melakukan sholat sunnah, seperti itu. Rasulullah SAW juga mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Maka laki-laki itu bertanya, apakah ada kewajiban lain selain untukku? Rasulullah menyampaikan, tidak, kecuali engkau ingin menambahkan dengan sunnah. Jadi tadi jawaban pertama adalah Islam itu adalah sholat 5 waktu. Lalu laki-laki itu bertanya, adakah lagi ya Rasulullah yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasulullah, tidak ada, kecuali engkau menambahkan dengan sesuatu yang sunnah. Artinya salat wajib dan salat sunnah. Setelah melakukan salat wajib, lakukan salat sunnah. Jangan cuma hanya melakukan salat sunnah, tapi wajibnya ditinggalnya. Jangan seperti itu, ya jemaah sekalian. Lalu Rasulullah pun juga menyampaikan bahwa Islam itu ada puasa bulan Ramadan, gitu ya. Terus laki-laki itu bertanya lagi, emang ada lagi yang diwajibkan kepadaku selain daripada itu ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Ada pun juga kalau kamu mau nambahkan dengan sesuatu yang sunnah tadi, itu dengan puasa sunnah kurang lebihnya, kan? Maka Talha melanjutkan Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang masalah zakat, ya. Bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain daripada itu? Kata Rasulullah, kata laki-laki itu. Rasulullah menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Artinya apa? Sedekah, terus infak, ya, zakat yang selain daripada zakat, ya. Infak, memberikan pada orang lain, berbagi dengan orang lain, gitu ya, seperti itu. Kecuali engkau ingin menambah. Lalu laki-laki tersebut berbalik pergi. Lalu ia berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya. Maka Rasulullah SAW lantas berkata, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur, gitu ya. Ini menguatkan hadis yang di atas jemaah sekalian, ya. Karena seakan-akan seperti ini, gambaran dan memotivasi kepada kita bahwa kewajiban itu memang kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah dengan berislam, Islam itu berserah diri, maka kita tahu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, ibadah haji. Satu lagi apa ya? Oh, tadi syahadat, ya. Syahadatnya kelewat. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan pergi haji. Ini rangkaian yang ada di dalam rukun Islam. Dan pada saat itu ada Rasulullah didatangi seorang laki-laki yang ganteng, cakep, yang pada saat itu berkumpul dengan Rasulullah, dengan para sahabatnya Rasulullah. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu adalah antasyhadu alla ilaha illallah, ya. Mohon maaf. Tentang iman, ya. Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, ya, seperti itu. Nah, ini pun juga sama.
Ini ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, yaitu suku Najdi, yang menyatakan bahwa apa yang harus aku lakukan gitu ya, bertanya, seakan-akan bertanya gitu kan. Melihat dari hadis yang tadi pun juga sama gitu. Maka kata Rasulullah, ada kewajiban bertanya tentang Islam. Islam itu apa? Jadi Islam itu adalah salat 5 waktu. Islam itu mengerjakan salat 5 waktu. Jadi ada yang dalam rukun Islam itu, yaitu kewajiban kita. Kewajiban kita sehari semalam itu adalah salat 5 waktu. Yang asalnya hasil dari perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya semula 50 waktu menjadi 5 waktu. Islam itu adalah salat, gitu ya. Salat, kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu sehari semalam. Seorang laki-laki itu bertanya, setelah itu apa lagi yang diwajibkan? Tidak ada kecuali sunnah. Jadi gambaran motivasi kepada kita jemaah sekalian, salat 5 waktu memang tidak boleh ditinggalkan. Setelah itu perbanyak juga salat sunnah, syukrul wudu kah, tahiyatul masjid kah, atau salat sunnah duha, atau isyraq atau suruk, atau tahajud pun juga, salat sunnah hajat, istikharah, witir pun juga, bahkan ada salat taubat, ada salat witir, pokoknya banyak ya. Salat syarat yang harus kita lakukan. Dan juga Islam itu ada puasa Ramadan. Yaitu puasa Ramadan. Gitu ya. Adakah kewajiban selain daripada itu? Tidak, kecuali engkau mau menambahkan dengan sunnah. Puasanya sunnah apa? Ini gambaran juga kepada kita. Selain kita melakukan puasa puasa yang wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, maka kita pun juga harus mau menambahkan dengan puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bait, gitu ya. Kalau mungkin sekarang ada juga puasa bulan Rajab, ya, bagi yang melakukan. Seperti itu ya. Dan bahkan Rasulullah juga menyampaikan Islam itu adalah zakat. Islam itu ada mengeluarkan zakat. Ada lagi katanya kewajiban selain daripada itu? Tidak ada, kecuali engkau ingin menambahkannya. Kalau zakat menambahkannya apa ya? Yaitu tadi infak, sedekah, membantu anak yatim, membantu duafa, itu pun juga termasuk selain daripada yang diwajibkan, yaitu sedekah tadi jemaah sekalian ya. Maka lalu laki-laki itu langsung pergi, berbalik langsung pergi. Gitu ya, langsung pergi. Nah, ini intinya apa? Kita pun juga harus mau bertanya, meminta masukan, dan kalau sudah oke, ya goal gitu ya, seperti itu ya. Jadi intinya bahwa di dalam hadis ini memotivasi kepada kita jangan sampai kewajiban kita ditinggalkan jemaah sekalian, apapun alasannya. Sekalipun kita sakit, yang namanya sholat tetap ada kewajiban sholat jemaah sekalian. Tapi kan saya tidak bisa berdiri, kan bisa berduduk sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk sambil berbaring, seperti itu ya jemaah sekalian. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik jemaah sekalian. Temanya yaitu hadis Arba'in ke-22 Bunda ya, kalau ada yang bertanya. Lanjut, itu penjelasannya. Berarti hadis yang tadi itu, hadis yang pertama kita baca itu seakan-akan bertanya, emang kalau kita melakukan yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, apakah kita akan masuk surga? Emang gitu? Seakan-akan seperti itu. Maka kata Rasulullah menjawabnya dengan na'am, akan masuk surga. Tapi itu tadi penuh dengan kehati-hatian juga jemaah sekalian, bukan asal juga gitu ya. Seperti itu. Ini secara umumnya. Lalu apa sih faedahnya? Ada waktu 6 menit lagi jemaah sekalian. Tidak harus banyak ini. Nanti tidak ada pertanyaan jemaah sekalian karena saya jam 7 harus ngisi juga ya. Faedah dari hadis yang di atas, pertama adalah para sahabat semangat dalam bertanya. Bertanyanya apa? Sesuai dengan apa yang ditanyakan. Maksudnya itu yang dibahas kalau sekarang mungkin ya. Tidak keluar jalur gitu ya. Tapi ya apa-apa sih, kalau saya bisa jawab ya jawab, kalau enggak ya gimana gitu. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan para sahabat atau radhiyallahu anhum
adalah masuk surga. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, memiliki banyak anak, tidak untuk megah-megahan dalam hal dunia. Jadi intinya jemaah sekalian, Rasulullah bersama para sahabatnya itu, kalau mungkin para sahabat itu jemaah sekalian, kalau melakukan sebuah pertanyaan atau melakukan sebuah kesalahan itu langsung bertanya kepada Rasulullah, kepada sumbernya. Nah kalau kita bertanya, kadang-kadang bertanya sumber ke sini gitu, karena banyak versi. Maksud artinya banyak versi itu banyak jalur yang harus kita tempuh untuk untuk mengetahui segala sesuatu yang kita belum tahu. Di antaranya hukum-hukumnya gitu ya. Makanya tujuan para sahabat radhiyallahu anhu adalah hidup di dunia adalah surganya Allah. Artinya ridhonya Allah dan rahmatnya Allah sehingga mendapatkan surganya Allah. Gitu ya. Dan bahkan tujuan mereka hidup bukanlah untuk memperbanyak harta, jemaah sekalian. Akan tetapi tujuan mereka itu hidup adalah untuk memperbanyak amal ketika pulang ke dalam rahmatnya Allah atau dipanggil oleh Allah. Karena dengan banyaknya amal akan menemukan sebuah kebahagiaan jemaah sekalian. Pertanyaannya, berarti kalau kayak gitu boleh nggak kita untuk meninggalkan dunia di dalam kehidupan ini hanya khusus untuk beribadah? Salah juga jemaah sekalian. Kenapa sebab? Karena kita pun juga tidak memungkinkan, tidak menafikan kita butuh kehidupan dunia. Yang menjadi permasalahan buat kita itu adalah hidup kita di dunia terlalaikan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang sehingga mengakibatkan kita tersandra dan terpenjara dengan kehidupan dunia. Bukan seperti itu. Justru kehidupan dunia harus dipenjarakan oleh kita. Artinya bahwa kita tidak dikendalikan dengan kehidupan dunia yang sehingga kita melupakan kehidupan akhirat jemaah sekalian. Tidak memungkinkan. Setiap orang itu sekalipun kiai, ustadz, ajengan pun juga tetap butuh kehidupan dunia. Ya. Bukan meninggalkan secara totalitas. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah di mana ketika hidup kita sekarang, zaman sekarang ini bukan tidak membutuhkan dunia, itu butuh dunia jemaah sekalian, kehidupan dunia butuh. Akan tetapi jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semestinya seperti itu jemaah sekalian ya. Ada orang yang kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki, berangkat pagi, pulang malam. Tujuannya apa? Sampai melupakan aturan-aturan Allah, sampai melupakan perintah-perintah Allah. Banyak orang yang berusaha mencari kehidupan dunia atau mencari nafkah tetapi melupakan akhirat. Banyak orang yang kerja sampai melupakan akhirat, sampai melupakan sholat, dan bahkan karena kerja sampai tidak puasa, sampai tidak Jumatan, sampai sholat 5 waktu pun juga kadang dilakukan, kadang tidak. Oh, saya nyari kasih. Bukan. Habis makan apa? Itu cuma sekalian ya. Nah ini yang menyebabkan orang lalai dengan kehidupan akhirat. Saking sibuknya dia memikirkan kehidupan dunia sampai lupa tuh akan sholat. Jangankan yang wajib, jangankan yang sunnah, yang wajib saja kadang ditinggal. Gitu ya. Cuma sekalian. Makanya hati-hati. Bukan tidak boleh bukan tidak boleh untuk mendapatkan kehidupan dunia, bukan tidak boleh kerja, bukan tidak boleh usaha, karena usaha dan kerja pun juga itu kewajiban seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri, anak istrinya. Seperti itu harus. Yang menjadi permasalahan itu adalah dia melupakan akhirat atau tidak. Seperti itu. Makanya tujuan para sahabat itu adalah mencari kehidupan yang bahagia akhirat atau mendapatkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allah sehingga mendapatkan surganya Allah jemaah sekalian. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan itu niatkan ibadah supaya jadi kebahagiaan jemaah sekalian. Kita duduk di majlis room ini walaupun online, niatkan ibadah, niatkan mendapatkan ridha dari Allah, insyaallah akan jadi kebaikan jemaah sekalian ya. Insyaallah. Bahkan tujuan utama hidup mereka itu bukanlah memperbanyak harta, memiliki banyak anak, tidak untuk bermegah-megahan dalam hal dunia. Ya. Ini gambaran juga ya. Bagaimana dulu ketika Rasulullah saat diberikan waktu pilihan antara susu dengan madu dengan racun gitu ya, saya lupa tuh.
Maka di situ ilustrasinya itu, andaikan saya memilih ini, maka umat manusia akan menjadi cinta dunia. Itu pun juga Rasulullah tidak memilih, jemaah sekalian. Nah, dahsyatnya lagi sekarang, sekalipun Rasulullah dulu tidak memilih ini, tapi bagaimana sekarang? Banyak orang-orang berlomba-lomba mencari kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Ya. Ingat sekali lagi, bukan tidak boleh kita mencari kesenangan dunia, akan tetapi jangan sampai melupakan akhirat. Karena tujuan hidup kita itu adalah bukan dunianya saja, tapi akhirat pun juga, jemaah sekalian. Sebagaimana hadis Arba'in di dalam buku atau kitab Arba'in yang pertama, di dalam kitab hadis Arba'in yang pertama tentang niat, faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, segala sesuatu diniatkan karena Allah, ibadah karena Allah, kerja karena Allah, apapun juga karena Allah, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan bukan hanya itu saja, jemaah sekalian, sekalipun yang belum kita diniatkan pun juga akan diberikan oleh Allah, yaitu kehidupan dunianya. Ya, karena kita segala sesuatu itu dilakukan diniatkan karena Allah. Yang kedua, barang siapa niatnya karena dunia, kalau di dalam hadisnya itu faman kana hijratuhu li almar'atu atau apa tuh namanya tuh? Barang siapa yang hijrahnya itu karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka niatnya hanya sekedar niat ketika diniatkan itu tadi. Jadi intinya kalau niat bukan karena Allah, ya yang didapat hanya itu. Ampunan dan ridha Allah tidak dapat, gitu jemaah sekalian. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik jemaah sekalian, sampai 2 dulu untuk faedahnya karena sudah menunjukkan jam 7 lebih 2 menit. Mungkin insyaallah mudah-mudahan hari Jumat besok kita akan awali dengan doa juga, kalau tidak telat waktunya, ataupun dengan baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita selalu tetap mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasannya baru sampai nomor 2 faedah dari hadis tadi ya. Masih ada kurang lebih sekitar dari 8 poin lagi yang saya akan sampaikan, mudah-mudahan besok ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan saya bisa untuk menyampaikannya jemaah sekalian ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita pun juga dilancarkan usahanya, rezekinya diberikan rezeki yang halal dan baik, diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah, dimudahkan segala sesuatunya. Keluarga kita pun juga disehatkan, yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang terbaik, yang belum punya usaha diberikan usaha yang terbaik, yang belum lancar usahanya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia atas dasar karena Allah dan tujuannya adalah akhirat. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan Fatihah kita semuanya diberikan segala apa yang menjadi hajat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.